Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel Prakarya kelas 8 semester genap aspek pengolahan yang kedua, yaitu tentang pengolahan sereal kacang umbi dari hasil sampingnya diubah menjadi produk pangan bisa dikonsumsi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenisnya apa saja sih sereal kacang dan umbi bisa dikonsumsi. Sekarang kita akan membahas pengemasan atau pertemuan keempat ini dan juga tentang tugas praktek. Prakteknya apa saja? Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kepahaman serta diberikan manfaat dan barokah, serta bersyukur walaupun di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat. Langsung saja kita mulai dari materi kita yang terakhir di pertemuan keempat, yaitu tentang pengemasan. Pengemasan apa ini? Pengemasan suatu produk. Jika kalian sudah praktek, sudah masak, nah kan, produk itu harus diapakan sih? Ya harus dikemas. Gunanya pengemasan untuk apa? Kita akan bahas slide-nya berikut ini. Nah, persyaratan dari suatu pengemasan yaitu kemasan harus bisa mewadahi produk. Yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk. Yang disebut mewadahi produk ini apa? Kemasan tersebut bisa sebagai tempat agar produknya itu muat. Contohnya kemasan ini yang paling kiri kalian itu, ya kan? Biasanya kalian jumpai di snack-snack. Misalnya kalian setelah praktek membuat marning atau jagung itu dimasukkan ke sini, misalnya jamur crispy juga dimasukkan sini terus ditutup. Nah, itu disebut mewadahi produk. Artinya kemasan itu harus bisa mewadahi hasil praktek kalian, hasil produk kalian. Terus yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk. Ya, bisa dilihat yang di sini yang gambar kedua atau sana lagi juga boleh. Nah, kemasan itu harus bisa melindungi dari basah atau dari panas agar produk tersebut tidak rusak. Kalau kalian sudah mempraktekkan, sudah bisa menciptakan produk, terus diwadahi tempat, nah, produk itu harus berguna sebagai pelindung agar bisa tahan lama, agar bisa tidak hancur, tidak mudah hancur, tidak mudah rusak. Itulah gunanya pengemasan. Nah, sudah tahapan pengemasan, sekarang tahapan pengolahan dan contoh. Ya, ini contohnya yang kemarin apa ini? Ada bangket bekatul dan jus pepaya nanas bekatul. Sekali lagi saya sampaikan, bekatul ini cocoknya untuk hewan. Kalau kalian nggak jijik silakan praktek ya, ini bangket bekatul, jus pepaya bekatul. Tapi janganlah, saya sarankan jangan ini khusus hewan, tapi ini banyak orang-orang yang memanfaatkannya untuk makanan manusia, ya terserah mereka, karena ini termasuk jenis juga olahan hasil samping dari sisa-sisa penggilingan beras atau dislab jadi bekatul. Nah, bekatulnya dimanfaatkan kembali menjadi makanan dan minuman. Bangket bekatul ini hampir mirip kue, ya kan? Terus bisa dimakan. Terus yang jus juga sama, minuman pepaya nanas dicampur bekatul. Jadinya bisa lihat pada gambar yang tengah. Yang kedua, tempe gembus. Nah, tempe gembus ini yang paling enak, ya kan, dari ampas tahu, ampas kedelai biasanya dibuang. Nah, orang-orang itu manfaatkan kembali untuk jadikan tempe. Biasanya tempe kan yang tempe delai itu yang besar-besar kacang kedelainya. Nah, sekarang tempenya itu dari hasil ampasnya berupa tempe gembus. Biasanya tempe gembus itu lebih tipis lagi. Ada yang suka tempe gembus di sini? Silakan, bisa digunakan untuk praktek. Terus ada sambal gelandir asam. Seperti saya sampaikan kemarin, sambal gelandir asam ini berasal dari umbi jalar atau telo. Telo kan biasanya dimanfaatkan kan buahnya, ya kan, dagingnya itu, daunnya dibuang. Nah, daunnya ini ternyata bisa diolah kembali untuk hasil samping berupa sambal gelandir asam. Caranya daunnya itu direbus kembali. Setelah direbus, dimasak, masakkan sambal, ya kan, mirip sambal pecel boleh, terus sambal mirip semanggi juga boleh,
jadikan sambal gelandir seperti ini. Itu silakan kalau yang mau mempraktekkan nggak apa-apa. Lanjut ya, contoh tugas praktek. Nah, sekarang kalian menuju untuk praktek yang kedua. Setelah praktek di pertemuan kemarin sudah, sekarang praktek kedua tentang aspek pengolahan, yaitu contohnya ini. Ada gambar paling kiri kalian. Nah, kiri kalian itu termasuk jenis hasil samping juga dari pohon itu. Pohung, tahu pohung? Ketela kayu. Itu pohung bahasa Jawanya. Biasanya yang dimakan kan pohungnya, buahnya itu. Yang dibuang itu kulitnya, terus sama ini daunnya. Daunnya itu kan hasil samping kan, bisa diolah kembali menjadi tumis pohung daun singkong. Ya kan? Biasanya dicampuri teri, biasanya dijumpai di masakan Padang. Banyak sekali daun singkong ini. Yang kedua, samping kanannya itu yang baru saja kita bahas tadi, ada daun gelandir dari singkong umbi rambat. Terus bawahnya ada maring jagung atau jagung yang digoreng sangat garing. Nah, jagungnya ini termasuk jagung sisa. Karena apa? Jagungnya ini terlalu tua, nggak kepake kan, biasanya dibuang terus dijadikan marning. Kalau jagung yang sudah masak bagus bisa dikonsumsi, biasanya untuk jagung bakar, jasuke. Lah ini jagung-jagung sisa digunakan untuk marning. Terus yang terakhir ini adalah tempe gembus, favorit kalian semua. Kalau mau praktek ini nggak apa-apa. Ini termasuk hasil samping karena sisa-sisa ampasnya dijadikan tempe. Sisa ampas tahu biasanya atau susu kedelai diolah kembali menjadi tempe gembus. Silahkan kalian boleh praktek pilih salah satu dari 4 ini atau punya ide sendiri, terserah kalian. Nggak apa-apa, sekali lagi saya tidak memberatkan kalian. Kan di tengah pandemi seperti ini lagi susah-susahnya, kalian masuk praktek harus mahal, harus susah-susah, jangan terlalu dipikirkan. Kalian praktek sesuai selera kalian, semampunya kalian. Biasanya tugas praktek seperti biasa, buatlah olahan produk pangan setengah jadi dari serealia kacang dan umbi menjadi produk pangan sesuai selera kalian. Ingat sekali lagi, sesuai selera kalian. Ingat satu saja. Pembuatan video dianjurkan dengan aplikasi TikTok, boleh yang lain. Kenapa saya anjurkan TikTok? Karena TikTok lebih mudah, filternya lebih banyak, terus variasinya lebih banyak. Lebih mudah lah dalam ngeditnya lebih mudah. Kalau mau pakai video biasa nggak apa-apa. Pakai video biasa, ingat sekali lagi kalau ngerekamnya itu harus landscape, jangan berdiri, atau potret jangan, tapi landscape. Miring. Video harus berdurasi 1 menit, satu anak satu video. Ingat durasinya 1 menit, 56 sampai 60 detik, 59 boleh, asal jangan 56 ke bawah, nggak boleh. Di semester 2 saya harus lebih tegas lagi. Kalau ada video yang nggak sesuai saya tolak. Ingat satu anak satu video. Terus jangan lupa sertakan nama, nomor absen, kelas, dan tampilkan wajah kalian di awal video. Ingat tampilkan wajah di awal video, menyapa, atau ini tulis nama, nomor absen, kelas di sini. Batas menyelesaikan tugas 1 minggu dari sekarang, dikumpulkan Japri langsung WA saya. Ingat Japri WA ke saya secara langsung. Note atau catatan penting, tugas tidak akan diterima jika tidak sesuai ketentuan di atas. Ingat, jika tidak sesuai 5 ketentuan di atas tidak akan saya terima. Cukup sekian, terima kasih. Saya tunggu kreativitas kalian. Semoga tetap sehat, bisa berjumpa lagi di sekolah, pandemi segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.